Perkenalkan, nama saya Natalia, NIM 181041663, kelas manajemen A2 pagi, mata kuliah manajemen pemasaran 2, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 7 soal yang telah diberikan. Langsung saja, soal yang pertama, apa judul dari video di atas? Judulnya adalah Business is like human, atau di bahasa Indonesia kan bisnis itu sama dengan manusia. Soal yang kedua, siapa pembicara dalam video yang saudara tonton? Yaitu pembicaranya Dr. Sandi Wahyudi. Dan soal yang ketiga, apa yang dijelaskan oleh pembicara dalam video di atas? Jelaskan secara rinci dan lengkap. Jawabannya, karena kesamaan antara manusia dengan bisnis itu banyak. Sebagai contoh, kesamaan yang pertama, contohnya itu memiliki organ tubuh. Sebagai manusia, kita mempunyai organ tubuh seperti jantung, berfungsi untuk mengalirkan darah ke tubuh, dan paru-paru berfungsi untuk menghantar pernapasan kita. Sama dengan bisnis pula, beberapa organ dikenal sebagai departemen, contohnya departemen keuangan. Untuk mengatur ketenaga kerjaan juga ada departemen HRD, dan departemen marketing, dan departemen pemasaran. Dan kesamaan yang pertama kita lihat dari segi organ, yaitu alat tubuh. Manusia dan bisnis mempunyai kesamaan. Dan untuk yang kedua, yaitu memiliki life cycle atau siklus kehidupan manusia. Human life cycle, siklus kehidupan manusia dari bayi dilahirkan, dia akan tumbuh menjadi anak-anak, bertumbuh lagi menjadi seorang remaja, kemudian dewasa, lanjut usia ataupun tua. Setiap fase kehidupan manusia punya tantangan yang berbeda-beda. Kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia, sama pula dengan bisnis yang kita ketahui, yaitu siklus kehidupan. Awal mula berdirinya bisnis tidak langsung begitu saja tercipta. Bahwa kita lihat juga seseorang pengusaha pada waktu mendirikan bisnis, ada di kepalanya mendirikan bisnis apa, dan dia berpikir apa yang akan dia lakukan untuk selanjutnya, untuk membuat konsep gambaran bisnis yang akan diciptakan dan didirikan seperti pada untuk kedepannya. Dan yang ketiga, fase seed atau benih. Setelah itu dia masuk ke fase state up. Pengusaha itu melangkah dan mengambil tindakan bisnis. Kemudian ada fase grow, dia mulai menata sistemnya seperti SOP dan menata ketenaga kerjaan dan sebagainya, mulai memasarkan produk ini. Fase mengalami pengembangan. Dalam fase ini sudah mengalami pengembangan. Setelah fase grow, seseorang pembisnis akan masuk ke fase stabilitas, fase di mana bisnis ini dimulai menghasilkan hasil panen daripada apa yang telah dilakukan selama ini. Pasar mulai percaya, produknya mulai dikenal masyarakat, dia mulai mengalami terobosan, perusahaan ini mulai berkembang. Kemudian fase expansion, dia nggak puas pada kondisi sekarang, dia berpikir masanya membuka satu cabang, dia mulai mendirikan cabang-cabang di kota lain, mungkin di daerah-daerah lain. Dan kemudian fase mature, sudah fase yang dilewati, kita akan melewati fase mature, di mana kondisi pasar sudah mulai kenal dengan produk ini, dan permasalahan kondisi ini di mana perusahaan yang lain dengan kompetitor mulai berdatangan dan mulai membuat produk yang sama, mulai bersaing dengan perusahaan tadi, misalnya perang harga dan lain sebagainya. Di mana fase ini seseorang pengusaha harus memikirkan terobosan yang baru. Apabila tidak melakukannya, dia akan masuk ke dalam fase exit. Atau katakan manusia sebagai seseorang lanjut usia, dia akan mengalami penurunan fisik. Dan kondisi emosional bisnis juga mengalahkan hal-hal yang sama. Oleh sebab itu, bisnis pada fase yang terakhir, dia harus memikirkan bagaimana melakukan inovasi-inovasi baru, melakukan kreativitas supaya bisnisnya mulai meningkat lagi. Itulah perbedaan kesamaan antara manusia dan bisnis. Dan lanjut soal yang keempat. Kenapa bisnis dikatakan seperti manusia? Jelaskan jawaban Anda dan beri contoh. Sebagai manusia, tentunya kita mempunyai organ tubuh tadi, seperti katakan bahwa tubuh seperti jantung berfungsi untuk mengalirkan darah, dan paru-paru untuk berfungsi untuk mengatur pernapasan kita. Sama dengan bisnis tadi. Bisnis juga punya, yaitu
dikenal sebagai departemen, contohnya seperti departemen keuangan untuk mengatur keuangan perusahaan, dan departemen untuk ketenagakerjaan yang mengatur ketenagakerjaan atau ARD, dan departemen marketing untuk memasarkan produk yang akan dijual. Kesamaan pertama kita lihat dari segi organnya, itu seperti contohnya tadi manusia, yaitu kesamaan yang tadi organ seperti paru-paru berfungsi untuk pernapasan kita, dan jantung berfungsi untuk memompa, untuk mengalirkan darah ke tubuh kita. Dan contoh untuk bisnis juga, yaitu adanya departemen seperti departemen keuangan, departemen HRD, dan departemen marketing. Soal yang kelima, apa persamaan antara bisnis dengan manusia? Jelaskan jawaban Anda dengan contohnya. Seperti tadi, memiliki life cycle, siklus kehidupan manusia punya human life cycle. Siklus kehidupan manusia dari bayi dan dilahirkan, dia akan tumbuh menjadi seorang anak-anak, bertumbuh menjadi seorang remaja, kemudian dewasa, lanjut usia. Dan kemudian setiap fase-fase itu pasti mempunyai tantangan masing-masing. Dan sama juga dengan bisnis, awal mula berdirinya bisnis tidak langsung begitu saja. Ada tercipta seseorang pengusaha pada waktu mendirikan bisnis. Dikalanya dia mendirikan bisnis, dia berpikir untuk membuat konsep gambaran bisnis yang akan diciptakan, didirikan seperti yang dia inginkan. Sebagai manusia, kita mempunyai organ tubuh juga, seperti jantung berfungsi untuk mengalirkan darah ke tubuh, paru-paru berfungsi untuk mengatur pernapasan. Sama dengan bisnis tadi, seperti sering dikenal dengan departemen, seperti departemen keuangan, HRD, dan marketing. Soal nomor 6, apa perbedaan antara bisnis dengan manusia? Jelaskan jawaban Anda. Sebenarnya tidak banyak perbedaan antara bisnis dengan manusia, karena bisnis is human tadi, bahwa memiliki kesamaan. Tapi di sini soalnya apa perbedaan antara bisnis dengan manusia? Setelah pada grow tadi, seseorang pembisnis akan masuk pada fase stabilitas, pada dimana bisnis ini dimulai mengalami hasil panen. Pada yang telah dilakukan selama ini, pasar mulai percaya produknya, mulai dikenal masyarakat, dia mulai mengalami terobosan-terobosan baru. Kemudian pada fase exploitation, dia nggak puas pada kondisi sekarang, hanya satu cabang, dia akan membuka cabang di daerah-daerah tertentu. Pada fase yang benar matang, kondisi pasar sudah mulai dikenal dengan produk ini. Ada permasalahan di kondisi di mana perusahaan yang lain yang kompetitornya mulai berdatangan, dia ingin juga meniru suatu produk yang kita buat, tetapi kita sebagai seorang pembisnis, kita harus mempunyai terobosan-terobosan baru untuk bagaimana caranya kita mengatasi masalah tersebut. Jadi tidak banyak perbedaan-perbedaannya dengan antara bisnis dengan manusia. Dan di sini juga ada kalanya sebagai manusia, seperti lanjut usia contohnya, perbedaannya akan mengalami penurunan fisik, kondisi emosional. Bisnis juga mengalami hal yang sama, tetapi ini yang membedakannya. Sebab itu bisnis pada fase yang terakhir, dia harus memikirkan bagaimana melakukan inovasi, melakukan kreativitas supaya bisnis mulai meningkat lagi. Jadi kalau seandainya manusia, kalau sudah di fase lanjut usia, dia akan mengalami penurunan fisik, kondisi dan emosionalnya pasti tidak terjalin sebagaimana mestinya. Tetapi kalau bisnis, ini yang membedakannya, pada fase yang terakhir dia harus memikirkan bagaimana melakukan inovasi-inovasi baru dan kreativitas-kreativitas lainnya untuk meningkatkan bisnisnya tersebut. Dan soal nomor 7, apa manfaat yang dapat saudara peroleh setelah menonton video di atas? Manfaat saya peroleh, saya bisa mengetahui bahwa ternyata bisnis itu mempunyai kesamaan dengan manusia, seperti yang telah dijelaskan dari video tersebut, bahwa seperti adanya kesamaan antara paru-paru dengan mengatur pernapasan kita, dan juga jantung memompa darah ke seluruh tubuh kita, sama dengan juga bisnis. Di situ juga dikatakan
sering disebut departemen, di mana departemen keuangan itu mengatur keuangan suatu perusahaan, dan departemen untuk mengatur tenaga kerja itu HRD, dan juga departemen marketing di mana ini memasarkan suatu produk. Dan juga masih banyak lagi kesamaan-kesamaan sepertinya mendirikan suatu bisnis tadi mengalami suatu fase di mana seperti manusia juga, dari mulai dilahirkan jadi anak bayi, jadi anak-anak, tumbuh menjadi dewasa, remaja, tumbuh menjadi dewasa, hingga lanjut usia. Sama dengan juga bisnis, pasti mengalami suatu fase-fase di mana tidak mendirikan bisnis secara plek langsung berhasil. Jadi dia mengalami suatu fase-fase tersebut. Jadi manfaat yang dapat saya dapat dari menonton video tersebut itu, dan saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat menonton. Terima kasih kepada Pak Adi yang telah mempercayai saya untuk bisa menjawab 7 soal tersebut. Terima kasih.